teman-teman, bertemu lagi dengan saya Badut KYB. Sekarang saya berada di tempat Mas Agus. Jadi memang agak cuaca agak hujan nih tadi barusan. Kita juga baru saja membenahi kandangnya Mas Agus ini yang mungkin agak sedikit bocor. Jadi kita selesai ya kita sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol biasa. Ya mungkin Mas Agus ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman mungkin ya seperti itu. Jadi Mas Agus ini masih muda, belum beristri ya karena nggak laku-laku ya. Ya entah kenapa ya terus tiba-tiba mau melihara kambing. Ya mungkin kita bisa tanya-tanya kenapa Mas Agus kok mau melihara kambing ini. Apa nggak malu gitu loh di usia muda terus sampai berani untuk menjatuhkan gengsi sampean, terus berani beraksi gitu. Kenapa? Ada motivasi tersendiri atau gimana gitu? Ya kemungkinan kayak dari sisi faktor di lingkungan mendukung, misalnya kita manfaatkan kayak lahan kosong banyak rumput kan. Ya. Nah jadi istilahnya ini bukan pekerjaan utama tapi buat selingan istilahnya kita nganggur istilahnya. Karena di lain itu juga saat melihat ada yang berternak misalnya saat memberi makan itu saya juga senang. Mungkin dari sana juga awal timbulnya ingin berternak. Misalnya orang memberi pakan ternaknya kita melihatnya senang daripada kita cuma melihat nggak berjalan. Ya kita ya adalah kemunculan hobi, mungkin dari sana bisa awalnya mulanya ya. Dan dari segi pakan juga kayak anak muda gitu kan, jadi nggak terlalu repot, nggak terlalu sibuk istilahnya buat selingan. Nggak malu kan? Kenapa malu? Orang namanya kita nggak minta makan sama orang istilahnya. Mungkin comohan dari orang itu ya buat apa? Toh kita tidak pernah meminta sama orang. Silahkan kalau mau orang mau berkata apa, tanya mau menjatuhkan silahkan. Kemungkinan di masa mudanya dia nggak melakukan tindakan seperti itu, di masa tuanya akan susah. Mungkin kaget istilahnya. Mungkin nanti istilahnya yang dari muda udah mulai beraksi lah istilahnya, istilah katanya mulai beraksi. Kemungkinan di masa tuanya udah terbiasa. Nah dengan pekerjaan kasar apa bagaimana. Istilahnya kalau anak muda yang misalnya masa mudanya dihabiskan untuk bermain, istilahnya ada hiburan ada apa keluar terus. Nah, kemungkinan setelah menikah kan mungkin bisa dibilang 160 derajat pasti berubah kehidupannya. Misalnya punya tanggungan apa segala macam. Mungkin banyak contoh lah istilahnya yang saya dapat kan istilahnya karena pergaulan saya anak muda gitu istilahnya. Jadinya bergaul juga sama orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kemungkinan kita nanti tua juga tidak akan kaget gitu seperti itu. Jadi nggak tertarik dengan yang lainnya selain kambing tuh. Kan mungkin kan yang lainnya kan lebih mantap gitu ya, ibaratnya kayak kuda, apa sapi, apa kebo gitu kan. Kenapa kok malah milih kambing yang mungkin harganya ya termasuk murah lah. Yang namanya anak muda istilahnya, jangan sampai kita tergantung sama orang tua istilahnya. Kalau saya mau nernak yang lain, kemungkinan kalau sapi kayak kuda seperti itu kan mungkin harganya mungkin di atas 10 kan istilahnya. Nah, istilahnya kalau ternak kambing ini kan kita mulai merintis dari hal kecil istilahnya. Kita uang jajan, kita uang main kita simpan, nggak beli kambing kan bisa. Jadi istilahnya tidak merepotkan orang tua, kita punya penghasilan sendiri, usaha sendiri. Jadi kayak gitu istilahnya. Jadi kalau pakan di sini mudah ya? Mudah kalau pakan. Sekitaran kita juga ada kayak pohon pisang, rumput banyak. Kita juga kalau kita menanam rumput juga kita kayak nggak pernah ngarit istilahnya. Jadi selingan. Jadi apa aja itu apa aja gitu ya. Ya bagus lah. Kalau untuk sama-sama macam kayak kita ini ya memang kita harus manfaatkan alam sekitar lah ibaratnya.
dedaunan apa aja yang mungkin bisa kita berikan ya kita berikan. Jadi nggak usah kalau istilah orang Jawa dulu kan apa namanya, jangan sampai terpaku dengan cari rumput yang namanya ramban gitu, apa namanya, cari daun-daunan gitu loh. Jadi rumput-rumput yang ada di sawah ini bisa kita manfaatkan ya. Jadi itu sudah pernah dicoba itu yang udah di sawah itu. Kalau di sawah sudah pernah, bahkan yang belum pernah dicoba sama orang kita juga belajar kasih Coba, ya. Kita coba, jangan sampai kita dibudak oleh hewan. Mungkin seperti itu. Nah ini apa, daun karet nih pernah? Daun karet pernah saya, tapi untuk kalau porsinya dia udah kenyang itu kemungkinan pilih-pilih. Kalau posisi dia lapar dikasih dimakan semua. Itu untuk yang belajar males juga sering. Kalau kita males kayak gitu, apa aja dimakan kan, seperti itu. Ya kalau bisa, kalau ada apa namanya ya, getahnya itu agak di ini aja, agak di apa namanya, dilayukan gitu. Jadi nggak, biar menghindari penyakit lah. Berarti yang banyak getahnya kita layukan dulu berarti. Iya. Jadi segala macam apapun itu yang ada getahnya harus kita layukan dulu. Jadi kita kasihkan. Ya kita cobalah semua, segala jenis tanaman kita coba. Ya termasuk tanaman-tanaman hias, tanaman bonsai itu. Ya kita harus coba. Kalau memang dia mau, ya kita cari bahannya. Jangan bonsai itu yang kita kasih makan. Maksudnya kita cari bahannya di mana, kayak apa namanya tuh, kelapa itu kan bisa kita kasihkan, daun kelapa gitu, maksudnya daun kelapa, daun ya macam-macam lah, daun bunga-bunga itu bisa juga, pohon beringin ini bisa juga. Pernah coba? Kalau pohon beringin Iya, belum ya. Ya kita coba nanti kapan-kapan. Terus kalau ini apa, kelapa ini, daun kelapa? Daun kelapa pernah saya kasihkan, saya coba. Nggak banyak sih saya nyarinya. Mau tapi kan? Mungkin 1-2 biji kan saya kasih. Ya kita manfaatkan lah. Ini nanti ini kalau sudah diambil semua itu buahnya, bisa kita manfaatkan, kita berikan. Ini ngomong-ngomong, ayamnya banyak juga ini Mas ya? Kemungkinan bisa dibilang peternak ayam juga. Oh ya, kalau bisa, kalau bisa dijual ya dijual, belikan kambing masuk gitu. Ya ngomong-ngomong ini udah agak terang nih Mas. Udah ngarit? Belum sih. Ya kayak gitu. Misalnya nggak pernah ngarit, kelihatannya nggak pernah ngarit, tapi ada gitu aja. Misalnya di sekitar ini kita pakai buat kasih makan. Misalnya mungkin kalau kita mau pakai jauh, ya lumayan lah ngaritnya. Ya, buat stok. Ya nanti kita suatu saat kita coba bareng-bareng lah, kita bikin apa namanya, silase, apa ya, pengawetan makanan lah, agar menjaga ketika nanti turun musim hujan, penghujan, atau kita mau pergi jauh, kita bisa apa namanya, bisa mengandalkan sistem-sistem yang pengawetan itu tadi. Jadi jangan terpaku cari rumput terus menjaga kalau seandainya musim hujan ini kan kita bisa manfaatkan. Jadi kapan-kapan kita belajar bareng-bareng. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya pertanyakan gitu. Jadi motivasinya kok bisa apa namanya, mau melihara kambing terus di usia muda kok masih mau gitu kan. Jadi itu tadi alasannya kan, jadi mengandalkan alam sekitar. Kalau kita tidak memanfaatkan alam sekitar ya cuma, sedangkan kita ibaratnya hidupnya di dekat apa namanya, pakan yang banyak gitu loh untuk kambing. Jadi teman-teman, jadi sekilas itu adalah apa namanya, keseharian Mas Agus ini. Dan Mas Agus ini sudah lumayan berhasil, dia mengandalkan alam sekitar untuk ternak kambingnya. Jadi dia terinspirasi karena pakan yang begitu banyak dan melimpah di sekitar kita, di sekitar sinilah maksudnya. Jadi dimanfaatkan, itu peluang yang sangat besar. Kecuali kalau kita mungkin punya lahan yang bisa kita tanami rumput, ya itu juga bisa kita tanam.
Jadi kalau memang masih ada di sekitar kita ya mungkin itu dulu yang kita andalkan gitu. Jadi nanti jika ada lahan yang mungkin bisa kita tanami ya tanam. Jadi itu menjaga ketika kita pergi jauh atau kemana kan dekat ada gitu. Ya, jadi itu teman-teman mungkin sampai di sini saja dulu perbincangan kita, karena ya ini sudah waktunya kita cari rumput karena sudah agak terang ini hujannya. Ya, mungkin masih basah tapi kan bisa kita keringkan nanti di rumah, jadi agar airnya itu apa namanya keset apa gimana gitu loh, ya atus lah gitu. Jadi saja teman-teman sampai di sini saja dulu. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe, di like dan di sharekan dan di komen video saya itu mungkin untuk apa menambah pengalaman-pengalaman baru untuk kita, pembelajaran baru untuk kita semua. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk komen, karena komen mungkin kita bisa saling belajar di situ. Jadi itu pesan saya, kalahkan gengsi, mari beraksi dan menjadi saksi untuk teman-teman kita semua. Terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Ya, terima kasih. Salam ngarit.